permainan konsisten dari 4 tim ini, kita nggak boleh lupa terhadap S-Class mid laner. Dari 4 tim ini semuanya S. Stormy, Super Friend, Sanji, Sans. Yap. Dari inisial ya S-Class, dan memang benar meta shifting. Meta shifting di mana sekarang itu prioritinya itu ada untuk mid laner semuanya. Kalau dari tahun yang kemarin EXP itu jauh lebih berat tugasnya kan. Kayak tapi sekarang pun masih, cuman sekarang lebih ke kenapa kita melihat mid laner naik? Itu karena mereka pemberi damage terbesar juga. Iya, karena kan sekarang udah mulai masuk lagi tank jungler kan. Bener. Jadi secondary damager selain dari gold lane, bahkan kalau kita ngelihat dari gold lane-nya juga udah beberapa kali kita fighter-fighter udah mulai dimunculkan. Ya, Ruby contohnya kan. Oke. Tapi nanti kita akan bahas lebih dalam tentang mid laner karena keduanya kan beradu nih. SRG OG dan juga Onyx Philippines akan berhadapan satu sama lain, dan ini menjadi pusat perhatian adalah kedua mid lanernya juga. Apa nih yang bisa kita highlight dari kedua mid laner SS ini? Tier S di semifinal. Menurutku lebih kreatif Super Friends. Karena kita sempat lihat Valir, tapi jangan lupa Grand Final MPL Malaysia, Nana ya. Veil juga sempat dibawa kan. Ada Veil. Jadi sebenarnya mungkin dari pocket picknya kita belum melihat terlalu banyak yang dibawakan dengan Stormy. Oke. Ya. Sedangkan sudah banyak kartu yang dibuka dengan Super Free. Seperti apa yang Wawa bilang juga, kayak SRG udah mulai back to basic kan, main ke zona yang aman-aman aja. Sedangkan kalau dari ngelihat kemarin, Super Friends selenanya udah kayak auto aim gitu loh. Jadi melihat dari pocket pick yang dinantikan oleh kedua panelis kita, namun kita juga melihat bahwa dua tim sudah memegang kunci mereka. Segitiga yang harus mereka jaga dengan baik. Karena siapapun yang kalah, segitiganya akan dihancurkan. Atau besok. Karena mereka harus beradu untuk perebutan juara 3. Namun inilah dia para pemain yang akan kita bahas bersama-sama untuk SRG OG. Dengan hadirnya Innocent, satu gold laner, The Beast from SRG OG. Satu poros juga dari Stormy. Kita juga bisa bahas bahwa Innocent masih menjadi pusat dari SRG OG. Sangat sih, karena aku ngelihatnya ya, SRG, tempo permainan mereka sekarang ini benar-benar heavily on si Innocent. Kayak semua source-nya dikasih ke Innocent, apalagi dengan hero pick mereka. Ini dari kemarin Clara mention kan, Moskov. Menjadi salah satu power pick dan itu juga adalah favorite untuk dipergunakan dengan SRG. Dan sebenarnya juga kalau ngeliat dari kedua tim ada hal yang sama. Mereka berkutat di mid dan juga EXP-nya, jangan lupakan. Karena kalau kita bicara EXP ini menarik sih EXP ya, karena mereka EXP ini sebenarnya ada di balik bayang-bayang gold laner, mid laner. Nah, baru kita lihat EXP, tapi kemarin antara Kram dan juga Kirk-nya ini luar biasa loh EXP-nya, kayak mereka bisa saling bahu-membahu dengan gold lanernya kan untuk bisa open setup dengan yang lain. Tapi Onyx Philippines kalau ngebahas tentang EXP-nya berarti ini akan jadi priority pick untuk keduanya. Prio ya, karena untuk dari kedua EXP-nya nih, kita bicara based on EXP dulu nih. Dua-duanya punya hero yang poolnya sama. Dan bahkan bisa kita kategorikan bertabrakan. Jadi harusnya akan ada perebutan EXP. Cici contohnya, Kofius contohnya. Soalnya juga habit dari Onyx Philippines juga memang prayo ke EXP dulu sih. Dari pick-picknya juga di polanya. Ya, karena kita lihat dari hero Kelra biasanya disimpan-simpan dulu. Nanti-nanti dulu. Dan ngebahas tentang Kelra. Kalau tadi kita ngebahas bahwa Innocent adalah The Beast. Tapi kalau untuk Kelra sendiri, dia adalah The Beast Monster. Dia adalah gold standard untuk gold laner. Bukan hanya di Filipina, namun bisa dibilang seluruh region juga melihat ke arah Kelra. Dan terbukti. Yap, itu sangat terbukti permainan Kelra ya. Aku bisa bilang kayak yang buat dia matang banget nih buat jadi gold lane. Itu decision makingnya dia. Mungkin contohnya kemarin kalau kalian lihat klipnya dia sendiri, dia bisa tembak Parshanya kayak gitu. Itu kan decision making sebenarnya. Dan di last minute seperti last call-nya dia maju bukan mundur, dan itu membuat dia menjadi ya salah satu yang terbaik pasti di kelasnya. Iya, didukung juga dengan mekanik yang luar biasa. Dan bahkan kemarin juga diakui kayak apa sih yang bikin kesulitan dari Team Spirit kemarin gagal melaju ke semifinal? Katanya Kelra played almost perfectly every match. Game. Ya, every match, every game. Jadi Kelra jadi poros. Lalu bagaimana nih? Seharusnya musuh juga mulai sadar. Innocent dan Kelra mereka sudah berhadapan jauh sebelum dia di SRG. Pada saat Innocent ada di Filipina juga sudah bertemu. Namun kalau dari pertemuan keduanya kita akan tarik dari belakang sampai sekarang. Gimana kalian melihat Innocent dan juga Kelra?
Karena sekarang udah jauh lebih matang sih kayaknya ya. Iya, lebih matang dari decision making lah, dan juga timnya sebenarnya kan yang bisa membuat adanya peluang buat Kelra jauh lebih panas juga. Sedangkan mungkin dari sisi Innocent sendiri, nah ini agak berbedanya adalah Innocent lebih kelihatan try hard di laningnya dia. Jadi dia tuh harus bisa farming juga eksekusinya dan sambil berhati-hati dan memperhatikan informasi kalau dia di ganking atau enggak. Bedanya dan Kelra ya jauh lebih disayang lah mungkin atau di cover dengan teman-teman yang lain juga. Dan itu menjadi hasil yang sangat baik untuk Kelra. Bagaimana tidak? Dari 5 kali pertemuan, Kelra memenangkan 5 kalinya karena di MPL P8 Season 11, lalu MPL P8 Season 12, lalu Upper Quarter Final M6 dan SPL Challenge terakhir. Jadi dari kelima kali, dan Innocent belum bisa nih ngedapetin kemenangan atas Kelra. The Beast versus The Beast Master. Oke, penakluk lah berarti ya untuk Innocent juga. Oke, tapi ada yang spesial juga kita akan saksikan bersama-sama. Sebelum kita menyaksikan bagaimana semifinal, inilah dia. Let's check it out together. Let's go. Ladies and gentlemen, welcome back to the second day of the knockout stages. I love the audience today. The energy is there. You're from Indonesia. From Malaysia. We are from Philippines. We fly here to watch. Kita orang bekerja dekat sini. Saya ambil cuti semata-mata untuk To SRG. support SRG. Today I'm not working, so took my time to come here to watch the SRG match in person. Yeah, honestly, amazing experience. Shout out to all Onyx fans all around the world. Keep supporting us. Your spirit will come to us and to Onyx fans and ID. Untuk SRG, hopefully you guys buat yang terbaik and make it happen. Good game and keep it until the grand finals. Go, Adi, go, Adi, go! Go, Adi! SRG is a strong team for other team. Jangan pernah rendah ke SRG. Malaysia memang power, kita akan menang lagi sekali. And we're gonna see you in the final. Yeah, we see you SRG in the final. Onyx PH, Onyx this PH. is for you guys. Let's go, SRG! SRG! Way! SRG! Way! SRG! Way! Go, Adi! To all Sonic fans there and to all Sonic fans in Philippines that travel to Riyadh, thank you so much for supporting us. Very happy and appreciate it, and also sorry to other fans that couldn't take picture to us. I love you all, guys. We'll do our best always. Yes, dan itulah dia kemeriahan yang berada di Boulevard Riyadh, Saudi Arabia. Semuanya hadir berkumpul untuk mendukung tim-tim kesayangan mereka, dan kemarin Bude sama Bawa juga ada di sana ya. Ada. Pas lagi nggak kerja kita nonton juga, emang rame banget all. Seru Rame banget ya. Rame banget, seru Katanya banget. pada suaranya udah abis ya. Iya nih, agak serak dikit. Agak serak, tapi Karena itu. kemarin matchnya seru-seru banget soalnya ya. Benar, apalagi kan sobat serumpun kita, RQ lawan SRGOG kemarin. Dan- Semua super fans juga berkumpul, dari Indonesia juga datang, dari berbagai macam pokoknya ngumpul di sini. Yap. Dan karena matchnya juga 3-2 kan, kayak skornya tuh tipis banget gitu loh. Game time-nya juga panjang-panjang, gimana Iya. gak habis suara. Temen saya udah tolong udah 29 menit itu udah nafas di ujung katanya. Udah di ujung ya, Udah di inspire ujung. terus ya dia. Inspire terus karena fight terus kan. Betul, betul. Kayak kemarin tuh gak ada match yang gak seru gitu dari kemarin. Hmm. Dan hari ini pasti gak kalah seru. Oh sudah pasti, karena semakin hari kita melihat kualitas dari tiap pemain dan juga tiap tim makin meningkat. Dan kalau ngebahas tentang hari ini semifinal, semuanya sudah tahu pola permainan satu sama lain. Tapi apa nih yang bisa kita highlight dari tadi udah ngebahas tentang SRGOG yang makin rapi berarti Om? Yap, SRGOG makin rapi. Makin rapi Kalau tapi Om ngeliatnya? aku tinggal bilang Sekis harus agak lebih sabar ya. Karena dari kemarin kayak terlalu slonong boy gitu. Nyelonong-nyelonong masuk dan itu jadi kayak dipanis, apalagi ketemu sama tim PH yang disiplinnya tinggi. Sebenarnya aku bisa bilang nih Ul ya, dua junglernya itu sama-sama, bukan dalam best performnya. Setuju. Mungkin untuk King Kong juga sama gitu loh, untuk King Kong juga, untuk Sekis juga. Mereka yang biasanya bisa gendong mungkin dari early game, kita belum ngelihat itu di MSC loh.
Oke, kita nungguin berarti ya. Gimana nih junglernya? Biasanya mereka bisa bermain apik, tapi kali ini lagi belum. Tapi sebelum kita membahas tentang kedua tim ini, Bude mau ngingetin kalian ada ding 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 ding. Ada yang spesial, ada skin-skin keren dari Metro Zero. Jadi buat kalian yang penasaran, langsung aja lihat ada hero apa aja di situ. Pokoknya dapetin dan jangan sampai kelewatan. Itulah dia. Tapi kalau ngebahas udah tentang Metro Zero untuk Mobile Legends, kita juga akan mau bahas bagaimana nih tim dari Onyx Philippines yang kayaknya mainnya juga agak goyang. Karena early game mereka terlihat shaky dibandingkan dengan tim Spirit kemarin. Nah itu aku bilang tadi kan kayak mungkin Sekis dengan King Kong ini kan belum kelihatan. Kemarin kita tahu powernya dikasih Nivani. Tapi ternyata ada jawaban yang cukup berani juga kan, ada Kufra yang dipakai dengan tim Spirit dan itu membuat mereka bisa menang. Tapi ya itu dia, kayak mereka harus memang bisa menggerakkan apa yang mereka pilih di awal. Kayak Fanny harus bisa menang di early. Dan nggak dapet juga gitu, nggak terlalu banyak. Bisa juga Fanny memang udah outdated ya. Udah outdated banget juga dengan win rate juga yang cukup rendah untuk saat ini. Oke, dan yang pasti aku berharap kita bakal menyaksikan match yang seru banget. Oke, berarti highlight untuk tim Onyx apa? Highlight dari tim Onyx adalah mereka harus lebih bermain disiplin. Disiplin kalau SRGOG? Kram do the best. Kram do the best, oke, menjadi set poros. Namun lihat stage yang megah sudah mulai berkobar. Kita akan menyaksikan bagaimana semifinal, inilah dia Best of 5 series. We started with 16 teams from around the world, went to 4, and today we will finally narrow it down to the final 2 tickets to the grand finals. Ladies and gentlemen, welcome to the third day of the knockout stages of MSC at EWC 2025. It is still Rose and Milosh with you guys. Rose dan Milosh sudah hadir we di look very tengah-tengah themed with our stage today. Very well done. We really clocked it out. And honestly, ya, dan kita sudah ada ya, tinggal 4 tim yang tersisa sekarang di semifinal MSC 2025. Berarti dari 4, 2 nih yang belum pernah punya MSC ya kan? LPH dan juga Onyx Philippines. Betul, betul. Tinggal ini nih ya untuk mereka ya, melengkapi lagi. Yes. Dan melihat bahwa kualitas dari 4 tim yang tersisa, kita bisa bahas bahwa ini adalah Clash of the Crown, MSC 2024 Champion dan M6 Championship. Jadi kayak mereka baru menjuarai 2 yang begitu besar, 2 event yang prestigious. Di tahun kemarin ya? Tahun kemarin berarti ya? Di tahun kemarin, benar. Ganjilnya SRG, genapnya Onyx Philippines. Benar. Dan kalau nggak salah kayak region Philippines sendiri lumayan ketahan ya kalau mau dapetin MSC juga gitu loh. Kayak selalu ada aja yang jadi batu sandungan untuk region Philippines. Dan mungkin kayak sekarang pun kayak cukup dekat buat mereka sih kalau mereka mau mewujudkan untuk all dari grand final dari Philippines ya, meskipun ya kita tahu ada batu sandungan terbesar yang datang dari region kita juga. Iya, apalagi kan kayak ya 2 kan yang masih tersisa sekarang, berarti chance mereka ya cukup besar. Betul. Yes, apalagi mengingat bahwa SRGOG jika mereka melaju ini berarti semakin besar kesempatan mereka untuk back-to-back champion. Dan ini adalah rekor terbaru, belum ada yang back-to-back champion. Onyx memang udah punya 3 berarti ya? 3 berdua? 2 ya? Oh 2. Oh 3 akan berarti ya? Ya akan, menyusul ke ketiga di sini ya. Mereka udah punya 2. Ya. Tapi inilah dia. Mari kita sambut. Oh, dari SRGOG, mereka langsung dipanggil sebagai sang juara bertahan. Mereka hadir ke sini setelah melalui hari yang panjang, mengalahkan tim Indonesia RRQOC untuk kali kedua. Sempat diragukan, apalagi semasa dari group stage melihat perform mereka yang tidak menunjukkan sebenarnya kalau mereka champion dari
tahun yang kemarin, tapi sangat-sangat membaik, menginjak di top 8 dan sekarang sudah melaju bahkan sampai di semifinal mereka. Iya, motivasinya bertambah pastinya ya. Udah adaptasi juga dengan keadaan di sini, dengan gameplay lagi yang pastinya juga akan semakin membaik dengan evaluasi yang ada pasti. Ya. Dan bahkan kita melihat memang begitu masih banyak sih sebenarnya pocket picknya yang bisa mereka buka juga. Sekis kayak dia sudah mulai beradaptasi juga untuk memainkan fighter-fighter. Dan saatnya kita menyambut, kalau tidak tadi kita sudah membahas tentang SRG inilah dia lawan yang begitu tangguh, sang juara dari M6 World Championship, tim Onyx Philippines. Mereka hadir kembali, mereka membawa Kelra sebagai senjata utama dan mereka menunjukkan bahwa di saat titik-titik terakhir pun mereka masih bisa bertahan dan membalikan keadaan. Yang paling sangat diandalkan Kelra pastinya. Di hari kemarin kalian sudah melihat aksi dari Kelra, defense seorang diri. Sempat dapetin mannya kalau nggak salah waktu di defense dengan Team Spirit. Dekat dengan area base. Super Family sih udah nggak perlu diragukan lagi ya dengan roster yang solid banget juga. Apalagi kemarin baru saja menjuarai kejuaraan dunia. Iya, salah satu yang pasti ya kalau ketemu dengan Onyx Philippines ketika base mereka belum pecah, jangan anggap semua berakhir. Karena itu yang terjadi dari hari yang kemarin, 2 game loh, 2 game. Defensif mereka ketika base turretnya pecah semua, mereka masih still in the game. Benar. Tapi kayak ini juga tim-tim lain juga sih nggak yang catch up om, kayak ngelihat Onyx mainnya dan juga menangnya nggak yang semudah itu dan secepat itu. Dan itu yang kayak semua, karena semua mata sudah memandang ke sana sebenarnya. Yep. Dan pada akhirnya kita sudah memasuki babak knockout stage. Dan inilah dia hal-hal yang mungkin bisa kita lihat di mana semua super fans bersatu dan mereka benar-benar memberikan energinya di acara ini. Dan tentu yang lagi ada di rumah, yang lagi nobar-nobar juga, super fans dan dari Indonesia yang hadir dan juga yang lagi ada di Indonesia yang lagi nobar-nobar di Bundaran HI dan mungkin ada di berbagai tempat. Halo. Halo Bude gitu kan. Karena katanya juga sekarang berarti Sonic ya lagi nobar di berbagai kota di Indonesia. Terus juga dari SRG juga mereka ada basecamp nobar rame-rame juga. Yes, pokoknya rame banget, semuanya lagi pada nungguin karena nasib mereka bergantung dari match ini. Nggak ada lower bracket, siapapun yang kalah harus berpuas diri untuk hanya bisa memperebutkan peringkat ketiga esok hari. Nggak pulang, tapi satu langkah lagi mereka bisa menjadi grand finalis. Iya, satu langkah lagi untuk prize pool yang bisa life changing. Udah ada life changing prize pool ya. 16 miliar. Iya loh, banyak loh Ul. Bagi Banyak. dong. Bude 16 miliar kira-kira mau buat apa? Buat gesek terus nih. Karena bentar lagi ini nih spesial. Langsung aja karena kita bisa nih happy-happy bareng. Bude habisin nih buat cari Dino. Karena Dino Planet All Star 2025 sedang berlangsung. Ini dari tanggal 27 sampai nanti tanggal 5. Sekarang tanggal berapa? Tinggal beberapa hari lagi. Jadi buruan. Di situ ada banyak hal menarik. Ya, 4 hari lagi berarti. 4 hari lagi. Benar, kan sekarang sudah tanggal 1 tuh. Nah, cepetan kalian rolling biar dapetin popol kupa. Iya. Ya, kalau udah Johead kelewatan juga popol, ada. benar, kalau kelewatan ya beli johetnya berarti gitu. Aumannya mana aumannya? Ungke. Ungke? Engger. Gitu ya. Oke, di sini akan ada yang meraung juga di antara kedua tim ini. Kalau ngebahas tentang dua tim, kalian udah bisa melihat nggak seberapa besar potensi mereka untuk memenangkan match ini? Apa nih yang harus mereka miliki untuk menghadapi satu sama lain? Oke, kalau bicara tentang secara power juga kita setuju ya, ada Onyx Philippines berarti di atas dari SRG, tapi ada keys to victory nih. Iya, mungkin keys to victory yang paling harus kita highlight itu jangan memberikan hero-hero yang bisa ngasih map presence buat Onyx Philippines. Contoh, Selena-nya dia ngeri banget. Benar. Terus kemarin bahkan meskipun Loyi di nerf, masih juga dibawakan karena ada map presence dengan membuka diversion. Mereka ngecek rumput ada di mana nih pemain-pemain dari lawan. Dan satu hal, mereka harus berfokus terhadap late game-nya. Karena late game dari Onyx Philippines begitu kuat. Kalau tadi adalah kunci kemenangan untuk tim SRG OG, kali ini bagaimana dengan tim Onyx Philippines? Jelas masih dengan Kelra sentris mereka. Paling bawah. Itu satu kata aja tuh ya, Kelra sentris. Tapi yang pasti mereka harus berhadapan juga dengan front to back. Nah, bicara soal front to back, ini yang paling sering dipakai dengan SRG. Terutama waktu mereka menang berhadapan dengan RRQ. Kayak mereka kuat untuk front to back-nya, mereka tahu bagaimana cara untuk mengeksekusinya.
Iya, dan kalau ngebahas tentang hal-hal itu juga kita tahu mereka punya histori yang baik dan ditambah kunci permainan adalah Kelra dan juga Innocent. Ya, hero apa nih yang untuk apakah harus dilimitasi? Dilimitasi juga kayaknya bukan karena hero-nya, memang karena gameplay aja. Iya, menurutku sekarang ya limitasi itu hero-hero mid. Mid ya. Midnya udah sekarang. Tapi kemarin aja sampai ada referensi Kagura kena ban juga kan, berarti sampai situ. Jauh ya. Jauh banget. Padahal gak ada Lemon ya? Wah. Loh, kan Kagura. Memang icon lagi sih, memang icon deh. Iya, itu 90% with Kagura jempol sih. Berapa match ya? Ribuan ya? Ribuan match, 90%. Iya. Ikoniknya akan seperti itu, tapi dan hero-hero unik sudah terlihat. Xbox kemarin muncul. Ya. Xbox yang habis di-buff ya sebenarnya ya. Jadi Bener. semua skillnya kalau kita lagi kegoreng itu panas full. Tapi kebetulan juga memang match up-nya sama Akai jungler kan. Iya. Jadi kayak oke lah, dia ada immune juga. Tuh. Mati hidup lagi. Tapi sejauh ini kayaknya di MSC 2025 ini loh yang kayak eksplorasi hero-nya luas banget. Ya. Terbukti dari hero pool yang sudah dikeluarkan. Dibandingkan dengan matchnya. Bude yang summon Atlas keluar langsung. Jangankan Atlas, Ixia juga keluar. Amon juga ada, tapi katanya sih udah nggak mau pakai lagi sih. Langsung ya ditanyakan ya. Langsung. Aman berarti ya. Amon nggak aman Om. Nggak amon aja berarti ya. Oke. Dan inilah dia supporter yang sudah hadir. Mereka udah nggak sabar dan inilah dia drafting phase yang akan dimulai. Game pertama, apa yang akan difokuskan oleh kedua ya? Apakah udah cek ombak, tes ilmu? Tapi kayaknya kalau habit dari Onyx Philippines udah bakal ngambil second dulu pertama nih ya. Biasanya second mereka bisa mirip ya sama Onyx ID ya, second terus ya. Iya, pusatnya sama kali ya. Satu payung ya. Tapi ya ini, seperti apa yang mau bilang, limitasi mid lane-nya, terutama yang bisa map presence-nya ini loh dengan Selena. Iya. Selena Super Friends. Mungkin kalau Loyi masih bisa dilepas lah sekarang ya. Masih bisa. Kondisional soalnya. Kondisional bener. Kalau dulu kan kayak kita nggak tahu diversion kemana kan. Sekarang kan ada 1 second kita untuk bisa ngerespon dulu. Baru kita bisa menjawab. Tapi Selena ini lumayan penting juga. Apalagi di tangan Super Friends. Tendangan abyssal arrow-nya dia. Auto tracking. Oke, tapi kalau bicara Selena, berarti ada 2 player nih. Selena Super Friends apa Selena Rosa? Selena Rosa. Masih ya, oke. Karena Rosa yang paling sering dikasih kesempatan buat pakai Selena. Referensinya udah banyak ya? Iya. Super Friends-nya belum kelihatan banyak untuk di MSC. Ya, tapi sekalinya dapet. Auto aim, kayak auto aim gitu loh. Semakin kita di belakang semakin kena ya. Kenapa ya? Kalau ngelihat tarikan Iron Hook atau Abyssal Arrow, lumayan terhipnotis untuk ke sana. Iya. Kita semakin di belakang berasa aman, padahal enggak. Kita yang semakin terancam. Karena yang di depan nggak hindar duluan. Enggak ya, tapi kayaknya, tidak bisa. Tidak akan ada skenario Selena sudah di ban, respect ban langsung, dan mereka sepertinya udah kayak nggak fokus kepada hero-hero yang lagi prio ban banget. Yang penting mereka udah punya data, mereka udah tahu cara permainan Onyx PH. Mereka limitasi hero-hero yang memang mereka nggak mau lawan. Dan tadi kalau nggak salah ada juga second bandnya Lancelot. Lumayan ya, Lancelot memang masih meta banget juga. Apalagi untuk tim-tim yang main di semifinalis ini, itu Lancelotnya strong-strong semuanya. Sebut satu nama yang nggak strong. Dari 4 ini paling kuat siapa? Apanya? Lancelot, Kaltizi, Kairi, King Kong, baru Sekis. Kalau aku ya. Sama persis. Iya, Kaltizi yang punya skin Lancelot gak sih? Udah dari dulu ya itu ya dia. Dari M2 kan berarti. Betul. Tapi pembuktiannya katanya nanti. Nanti nih jika menang baru mungkin digeser ya, dilangsarkan ya. Betul. Tapi ya aku tuh cukup kangen ngelihat SRG kayak breaking the code zaman dulu. Kayak mereka tahu lawan ini mainnya agresif. Di menit pertama mereka milih 1 buff dan itu langsung dihajar buffnya. Jadi kayak di bawah menit pertama, under menit pertama, mereka dapat first blood. Ya udah kebaca juga gak sih? Akhirnya kan mereka yang di look up sekarang. Betul. Karena kan kalau tahun kemarin kayaknya itu nggak masuk ke tim favorit untuk jadi juara gitu loh. Kan lawan kaget, ini apa nih di bawah menit 1, orange buffku penuh musuh. Diganyang. Bener, udah habis gak dapat buff, jungle ketinggalan gak bisa menang retri. Ya, tidak masuk radar dan sekarang mereka udah semua mata jatuh kepada SRG OG juga. Dengan Lancelot ban, Yishun masih menjadi prio.
Baxia, Uranus biasanya di band juga. Uranus sekarang udah nggak terlalu ini ya. Jarang ya. Udah Udah one sini. One bener. Harganya udah di diskon aja belum ada tentu ada yang ngambil untuk Males ya. Uranus. Males ya. Awal-awal semua kayak wah ini ngeri nih lawan Uranus. Oke. Better Baxia gak sih yang di band daripada Uranus Tapi gitu better ya. funny juga deh ternyata ya. Karena King Kong adalah salah satu player yang masih dengan funny walaupun keadaannya masih belum baik-baik saja. Tapi terakhir soalnya menang kan di 8 besar ya? Kemarin pakai Fanny kan kalah. Tapi di 8 besar menang kalau nggak salah. Sempat. Nah, satu kali. Memang Fanny kayak track record sangat outdated lah bisa dibilang. Meskipun banyak user yang jago main Fanny, tapi implementasinya nih siapa yang bisa follow up ke Fanny-nya itu yang susah. Udah nggak bisa panen point kill gitu loh dari karena early. Fanny sendiri nggak bisa solo kill. Beda dengan zaman dulu. Dan ya no one. Kita akan melihat beberapa yang terlepas. Baxia, Kalea ada. Kalea kemarin masalah banget loh itu. Atau mau kuatin setupnya dulu kayak mungkin ambil EXP-nya. Cici juga ada bener. Iya kemarin Maniac, EXP liner Maniac kapan lagi? Apalagi kalau kata Om Wawa, Kram sama Kirk adalah dua poros juga. Ya itu pool hero-nya hampir sama ya. Tapi Kalea memang di sini menjadi favorit untuk SRG. Dari kemarin mereka menggunakan Kalea. Kemarin combo Kalea Beatrix ya. Kalea Beatrix kemarin. Jadi siapapun yang ditangkap dengan Kalea ini belakangnya kayak mereka itu juga ready loh di belakangnya. Kayak mereka siap untuk nge-deliver damage dengan umpan-umpan dari Kalea. Dan ngebuat Onyx at least mereka harus punya Purify. Maksa untuk penggunaan dari Purify. Dan biasanya juga berarti ada assassin nih, dibikin dilema Purify Flicker ayo. Ya. Nah kalau dengan kondisi seperti ini ada Kalea, ini biasanya ya kan kayak assassin juga agak ragu buat bisa muncul. Karena gampang buat ditangkap buat assassin. Nah makanya Baxia. Tapi masih flex tetap. Bisa tiba-tiba di tangan Brusco. Ya, tapi Cicinya ini aku bilang Cici poros banget loh sekarang. Dengan kehadiran Brute Force, dengan juga Tough Boots. Cici itu gak lama dia kena stun, mulai lagi tuh Yo-Yo Blitz-nya. Dan itu bisa ngegulung terus-terusan kan. War X plus War X itu udah cukup banget buat Cici bisa ngerepotin lini-lini belakang. Oke, ada kombonya ya. Kalau biasanya kan combo sama Gatot Kaca juga kan biasanya. Biasanya kalau ada kombonya juga. Ya. Ya, tapi kalau ngebahas tentang Kirk dan juga Kram dengan penggunaan cicinya, ada yang beda nggak Om? Hero pool kan sama kan? Betul. Menurutku bedanya ya nggak ada sih. Mereka EXP yang memang tahan badan di depan, ngerecokin terus-terusan dan vengeance adalah segalanya. Zoning ya. Zoning. Ini kalau sampai ada Moskov, untung bukan Moskov. Kalau ada Moskov, itu vengeance dengan Blade Armor enak banget buat Cici. Dia pasti bisa nahan 2-3 second. Di sini mereka lebih milih Granger daripada Moskov Om. Nah, ini ya tapi menurutku ya di sini dengan adanya Joy aman Joy-nya. Gak bakal dipeluk dengan Kalea. Soalnya dari terakhir juga kalau kita ngelihat waktu masih perebutannya Granger Harit ya. Kayak orang lebih prefer ke Granger kan dibanding Harit. Power banget. Makanya kayak ini salah satu bentuk deny pick juga mungkin ya. Ya, deny pick yang dimana Kelra lebih dipaksa buat pakai Irritel. Kalau mau diambil Irritelnya. Tapi iya, langsung dijawab Om ternyata. Sebelum di ban. Mau katanya. Karena kalau pasti 100% ban list. Soalnya udah nggak ada Cici Vengeance kan. Soalnya Kirita kenapa Cici Vengeance agak menangis ya. Iya bener. Kayak yang Vengeance itu. Nah yang berarti dari Onyx Philippines. Chance mereka sekarang nutup EXP yang memang strong. Mungkin contohnya Lapu-Lapu di sini masih ada. Benar. Yes. Arlot juga banyak sih sebenarnya. Banyak ya. Bahkan aku suka Glue gitu loh kalau memang mau dipergunakan dengan SRG. Nah ini juga apa yang udah kita bahas tadi, mid laner ini kan juga poolnya banyak. Makanya sekarang nggak terlalu diprayo untuk diambil di 3 atas. Ya, dan kalau SRG membaca permainan dari Onyx Philippines ya Kimi gitu. Ya. Bahkan kayak Faramis buat bisa counter initiate dari Kaleanya juga nanti. Ya, banyak ya. Memang pilihan-pilihan untuk mid laner sekarang itu sangat-sangat bervariasi. Dan ya pilihannya adalah apakah kita mau mid laner yang bisa ngasih constant damage atau mid laner yang bisa ngeburst buat damage-nya. Oke. Bagaimana komposisi nanti melihat ya berarti ya? 3-4 hero awal. Ini Angela soalnya bisa combo sama 3-3-nya kan? Iya. Paksi ya. Ke Irritel makin kuat. Ke Cici juga. Gak bisa dikejar itu Cicinya nanti kalau keisi dengan Angela. Oke. Oh, Glue-nya di ban. Glue ya karena butuh frontliner tambahan ya semenjak memang junglernya ini assassin, roamernya memang typical support initiator. Jadi EXP yang punya durability tinggi udah mulai ditutup nih sama Onyx Philippines. Ya, dan apakah di sini SRG mereka bandnya mungkin ke Badang dulu? Antara Badang atau Gatot Kaca ini 2 pilihan yang lumayan oke lah kalau memang mau dipergunakan dengan Onyx Philippines juga. Oke. Ya tapi ini masih tentatif ya karena Baxia kita belum tahu nih mau ditaruh di mana. Mungkin Gatot aja nggak sih biar aman?
Itu kan salah satu hero Brusco plus bisa combo sama Cici juga. Tapi udah ngeliat Joy di sini, Baxianya berarti ke arah jungle aja. Masih belum tentu. Iya. Bisa di roamer Baxianya. Bisa tiba-tiba nanti Haya. Iya, mereka bisa keep dulu nih buka mid laner. Terus mereka nanti kasih surprise yang terakhir kan. Nah ini nih keunggulan ketika kita bermain di red side. Ada pilihan terakhir. Satu spot terakhir spesial yang bisa ngubah semuanya. Karena memang red side kan lebih ke react juga kan. Reaktif aja dia. Tinggal Baxia multi role-nya kan sekarang 3 bahkan. Walaupun sekarang udah ada Cici, berarti tinggal sisa 2 nih antara Rom atau jungle. Ya kalau EXP tapi kayak menurutku 10% lah dia bisa muncul di EXP. Iya. Jarang kan? Jarang. Ya. Kimi dulu. Tidak di-ban ternyata buat Kiminya. Dan mereka sudah punya constant damage. Ini Onyx Philippines kayak draft mereka lumayan stabil sih dengan pilihan-pilihan mereka sekarang. Kiminya bakal bebas bersama dengan Iritel. Dan menurutku kemungkinan besar nih ya, Baxianya jungle. Harusnya ya. Iya, kemungkinan besar. Oke, dan secara matchup juga Iritel kalau di laning sama Granger menang. Yap. Ya. Dia bisa gocek-gocek. Dan 2 pick terakhir dari SRG. Mid lane apa yang akan dibawakan oleh Stormy nih Om kira-kira? Ya, yang buat kaget-kagetan aja guys. Apa tuh kaget-kagetan? Loyi lagi. Loyi yang kaget temannya sendiri kan kalau Loyi. Soalnya gak ada sinkronisasinya ya. Lumayan sulit sih. Yves misal. Lebih coba buat tahan aja. Tapi kalau Yves di tengah-tengah atau kalau nggak Jusin masih ada gak sih? Udah sudah di-ban. Yep. Loyi bener. Loyi dan Yorubi. Ruby XP berarti ya buat krem ya. Mungkin di sini mereka berpikir gimana caranya biar nempelin ke arah lini belakang, karena di depan udah ada satu Baxia yang tebel, Cici juga tebel. Mereka mau hindarin dengan Lui. Surprise. Ya, mereka juga bisa sebenarnya untuk laning phase ya antara Cici dan juga Ruby itu sebenarnya 50-50. Karena ketika ada Yo-Yo Blitz yang dibuka terus ketarik dengan down run, dia agak ke delay dan waktu ketarik dengan Ruby gak keluar nih Yo-Yo Blitznya. Jadi time-nya lebih damage yang dikasih dengan Cici gak terlalu besar lah. Oke, Badang ya, jungler Baxia. Oke, game pertama SRG. Apa nih yang akan mereka lakukan? Kalau menurutku dari SRG mereka bakal coba untuk main kagetan ya. Mereka sudah punya Loyi tadi yang aku bilang gak ada sinkronisasi nih dengan yang lain. Berarti mereka harus benar-benar bisa maksimalin tarikan dari duality efek untuk Loyi, main front to back. Kalau Onyxnya? Onyxnya mereka harus main rotasi cepat juga dengan membawakan Karabaxia. Rotasi cepat. Namun inilah dia game pertama dari Best of 5 Series. Kita akan langsung lemparkan kepada para caster. Ada Ranger Emas dan juga Lim Kocul. Terima kasih banyak untuk Bude Clara Monster, Uwawa dan juga Aul. Pertandingan 2 tim terkuat di 2024. Yang satu juara M-Series, yang satu juara MSC. Dan pertandingan para tim terkuat di tahun lalu. Siapakah yang akan menuju ke Grand Final? Let's go. Menuju ke match yang pertama bersama Ranger Mas dan juga partner saya tentunya. Lim Kocul ya, ini yang sempat gue bahas juga sebelumnya ya, dimana memang kedua tim ini lolos ke semifinal, tapi bukan dengan game yang mudah, bukan dengan match yang mudah. First blood, wow, Super Freeze, kali ini langsung dimakan, ditelan oleh Stormy di tengah perpasukan dari tim Onyx Philippines. Langsung dimakan begitu saja Lim, rotasi langsung terhambat, apalagi ngomongin Karakimi. Di sini pondasi yang dimiliki dari Onyx PH yang ada di mid lane harus tumbang di awal Lim. Masalahnya Kimi loh, hero kuat early. Stormy bakal coba dipasati dan flicker kembali dan bakal coba dibalikkan kembali keadaannya dengan kehilangan satu bom member. Stormy kali ini akan menjadi korban keganasan pasukan dari tim Onyx Philippines. Meanwhile, tim dari Selangor Red Giants mereka juga harus kehilangan flicker atas Yums. Iya, untungnya ada rotasi cepat dari King Kong tadi ya. Sebelumnya gue ngelihat Kimi ini harusnya unggul di area mid lane, apalagi lawan Loyi kan. Tapi dengan bantuannya Yums pastinya, dengan Emblem Concursive Blast juga ada damage pastinya, membuat mau gak mau Super Phoenix kena first blood. Itu hal yang sangat wow sekali sih. Tapi Stormy bakal coba dipasang untuk kedua kalinya. Kali ini dendam kesumat yang dilakukan para pasukan dari tim Onyx Philippines dan makan dari Sekis. Dia gak boleh menjadi korban keganasan tim Onyx Philippines. Dan lihat, memang Stormy mendapatkan satu first blood di depan sana. Tapi the gold standard di arah bottom lane berhasil mencoba memberikan damage 2 lawan 1. Karena first Innocent, apakah Innocent mampu menjadi the Beast Master kali ini? Iya, jangan lupa ya, karena kita tahu juga nih untuk Iritel adalah hero dari Keldra
yang bikin dia menang M6. Dan bukannya itu aja, Purify sudah dipopok oleh Super Friends, ditabrak dengan adanya padang Bruce Clark takedown. Perpasukan dari tim Selangor Red sudah pegang keuntungan di saat mereka menuju ke arah Turtle. King Kong kali ini harus mundur ke arah belakang. King Kong sepertinya akan mencoba merelakan Turtle mereka pertama, dan Crumb mencoba zoning ingat di mana Kirk berada. Turtle pertama dilepaskan, dan sesungguhnya dari segi draft ini akan mendapatkan kerugian untuk tim Onyx Philippines ketika dia menggunakan Baxia dan kehilangan target pertamanya. Dan Sekes terperangkap akan ada poin kill dari Solmi again, memberikan damage yang sangat besar. Apakah Turtle kill di tangan dari Selangor Red Giants, the defending champions, tidak kenal kendor kali ini. Wah, ini ekstrim banget sih. Pertama jungle tank, tapi nggak dapat turtle pertama, bahkan mereka kalah setup. Bukan sekedar jungle tank, Baxia plus Kimi loh ini. Dua hero early yang sangat-sangat powerful. Tapi juga infect jungle yang bagus dari Sekis. Dia tahu banget nih, lahan-lahan sempit, area-area yang dekat dengan tembok itu enak banget pastinya untuk Stormy. Jadi Stormy benar-benar bisa menggunakan duality-nya tadi, benar-benar connect ke arah 3 target juga. Plus sekarang memang udah lumayan tertinggal dari Onyx PH, walaupun masih ya 1000 gold lah. Mungkin naik turun under 1000 gold. Tapi ini di awal yang harusnya dipegang oleh Onyx PH loh. Itu yang harus digarisbawahi. Makanya kayak sekarang Selangor Red Giant, mereka di atas angin. Setuju banget sama Lim. Karena kita udah bicara tadi hitam di atas putih, di atas kertas Onyx PH harusnya yang mengungguli semua dari segi early game. Tapi apa yang dilakukan, mereka benar-benar tidak bisa menangkap di mana Stormy berada. 2 kali Stormy tumbang bukan berarti membuat Selangor Red Giants mereka harus berhenti pergerakannya. Kita bisa menyaksikan juga di mana Onyx Philippines mereka sepertinya agak sedikit kebingungan untuk menargetkan nanti ketika tim fight besar. Ya ini mau nggak mau winning conditionnya tunggu Kelra jadi. Ya itu salah satu cara yang paling mudah lah. Karena ya ini kan late game insurance-nya cuma di Kelra. Mungkin ini Super Phoenix akan bantu damage nantinya. Karena Kimi juga memang dasarnya adalah marksman. Tapi ya mungkin poros utamanya tetap akan ada di Kelra. Sementara untuk King Kong, ini harus lebih agresif sih. Dia nggak boleh nih farming dong. Ingat King Kong ini bukan assassin. Kalau King Kongnya pakai Joy ya nggak apa-apa, silakan farming aja. Ya Samsin dan sebagainya silakan farming. Tapi kalau Baxia nggak boleh nih, dia nggak boleh bawa farming kayak gini, ini bakal rugi. Oke. Kita lihat kalau misalnya kerugian akan kehilangan mereka Turtle lane kedua ini akan berat untuk Galrasi di arah gold lane. Yum sudah standby on position, ready steady. Onyx Philippines membuka vision di mana King Kong berada di arah tengah. Kirk dengan curtain Kirk menuju ke Trump. Damage diberikan tapi lihat di arah bottom lane. Ninos yang mencoba untuk melakukan backup. Dengan traction pulse tidak bisa didapatkan, tapi Brusco tetap jalan berpasukan dari tim Selangor Red. King Kong membalaskan satu turtle yang mereka tidak bisa dapatkan di depan sana, tapi nampaknya Sekis masih melebih. Brusco bersama dengan Kara, Roar dari Kara, the gold standard sudah tidak terjadi, tapi Brusco hampir saja bisa mendapatkan fist break dengan maksimal. Somi out of nowhere, what are you doing, Stromy? Memang damage yang besar, memang bisa melakukan instant kill, tapi flanking serang diri tanpa ada cover badan di depannya itu kayaknya nggak wise atau Stromy. Stromy, what are you doing, Stromy? Dia maju lagi ke depan dengan bermodalkan duality-nya ya, nggak akan kuat juga. Flicker masih ready sekarang dan ya Onyx PH akhirnya memegang kendali, walaupun bukan kendali penuh. Seenggaknya mereka membuktikan kalau memang early game ini adalah masanya mereka. Early game ini adalah waktunya mereka. Tapi Karl di arah top lane harus dimakan. Mencoba untuk melakukan solo pick off, tapi fist break gagal, langsung dikombinasikan dengan Tsunami Slave. Yups tahu gak ada fist crack yang bisa Brusco keluarkan karena dia masih dalam mode fist breaknya. Di saat itu bebas untuk Tsunami Slave. Yums bisa melakukan initiate power. Damage dari turret yang cukup membuat para pasukan dari tim Selangor Red Giants menenggelamkan sosok Brusco di arah bottom lane. Kelra Instinct, dia nggak butuh denger suara konsil, dia cuma butuh di mana orang berada. Dia mundur sampai ke inner turret. Hati-hati tapi damage dari Innocence ini nggak bisa dianggap remeh juga. Lagi-lagi ya, gold masih dipegang Selangor Red Giant. Bahkan poin killnya didominasi yang cukup ekstrim nih. Gue penasaran nih Onyx PH mid game seperti apa yang mereka mau bawa. Mereka bisa kalau mau setup mungkin landing jauh gitu kan, bawa 3-2 tapi di arah mid lagi-lagi kram. Hanya pok damage saja. Pok aja sih kayaknya ya. Kalau ngomongin ke arah pok, gue lihat mereka kuat banget untuk main di frontliner. Cuma sekarang yang menjadi pertanyaan adalah gimana cara mereka nutup rotasi dari tim Selangor Red Giants yang benar-benar maksimal banget. Ini benar-benar maksimal banget penggunaan dari Lowy-nya. What? Rotation? Diversion? Nah itu dia King Kong ketangkep sebenarnya, tapi
harusnya masih kuat. Ya, King Kong masih kuat sekalipun King Kong yang diangkat itu yang diinginkan Onyx PH. Ketika King Kong diangkat, udah kan Tsunami Slam, Super Prince dan juga Kelra yang akan bebas di sini. Kita tahu di mana Stromy memang bisa bermain dari front to back, tapi dengan berpencar Onyx PH, Texas Pulse di depan mata. Retributionnya King Kong terlalu cepat membuat pasukan dari tim Selangor Jazz berhasil mendapatkan turtle dan banget tim yang cukup besar di belakang sana. Youngster takedown, Kelra free hit, Sekis bakal ditangkap King Kong mundur ke arah belakang, tapi nampaknya double kill dengan Sky Piscer. Stromy knows it, 2 damage dealer dari tim Selangor Red Giants benar-benar membuat Onyx Philippines hancur di depan sana. Belum ada damage tadi, Kelra mendapatkan free hitnya, tapi sayangnya damage yang dideliver oleh Kelra masih terbilang kurang. Kita bisa lihat dari replaynya ini, dimana retribution yang terlalu cepat tadi dari King Kong, dan teamfight yang entah kenapa kayak dipaksakan banget nih. Yums memang tumbang, tapi tumbangnya Yums itu sepadan nih dengan apa yang didapatkan. Mereka dapetin King Kong, mereka dapetin Brusco, mereka dapetin turtle-nya, dan ya farmingnya juga nggak lepas sama sekali. Mereka dapet purple buff. Jadi kayak keuntungannya sangat-sangat banyak tadi untuk Selangor Red Giant, dan sekarang recover dari Onyx. Ini lama banget recovernya. Gue nggak ngelihat Onyx PH ini nyaman dengan jungle tank loh. Gue juga jujur. Tapi mungkin ini satu keputusan yang cukup berat yang harus King Kong ambil. Karena melihat 2 carry mereka di arah mid dan juga di arah gold lane, ini harus punya waktu yang banyak. King Kong harus merelakan waktu untuk bisa dapetin turtle, 3 turtle. Mungkin sekarang udah gagal, tapi dia punya kesempatan untuk balikin gimana caranya buying time untuk team fight selanjutnya. Kalau ngomongin Onyx PH, kenapa dia harus pakai jungle tank? Karena 2 carry mereka ini disiapkan untuk metode late game. Dan pertanyaan aku kayak, apakah mereka memprediksikan kalau misalnya bermain dengan Selangor Giants akan berada di arah metode late game? Oke. Masalahnya ya Figure Brusco dikeluarkan, berhasil mendapatkan karena Innocent dan surprise. Happy birthday. Innocent ter-takedown di saat yang tidak baik. Kenapa di saat tidak baik? Lihat sekarang 12 detik menuju ke arah Lord yang pertama. Ya Lord yang akan segera muncul. Tapi hati-hati Super Prince, dia nggak boleh bermain poke damage di bagian depan. Dia harus sadar kalau memang badannya itu ada di King Kong. Yes, setuju banget. King Kong selalu menjadi badan. Mencoba untuk melawan sedikit distraction. Mereka tidak bisa melakukan load dengan sangat cepat. Dan setup yang dilakukan para pasukan dari tim Onyx Philippines sepertinya ada satu tujuan mereka, bukan Lord, tapi tujuan mereka orang terlebih dahulu. Dan lihat Crown di depan sana. Informasi dari Krieg telah didapatkan di belakang Lois kami. Langsung ada Tsunami Slam. Tapi Purify Kami save dari 47 untuk Kelra. Lihat Sekes seorang diri depan sana. Mencoba ditutup oleh serang King Kong. Kelra ter-take down karena Sky Piscer masih aktif dari Innocent. Itu dia, sulit sekali bermain dengan duality yang dimiliki oleh Stormy. Hampir mendapatkan cram tadi, tapi flicker defensif menjadi jawabannya. Solusi dari siapapun yang terkena pick off adalah di diversion tadi. Langsung diversion ke depan dari Bass. Jadi memotong untuk travel time yang akhirnya membuat mereka tuh on time di Lordnya. Sekarang Lordnya langsung dieksekusi dan sepertinya Onyx PH lepas. Sebenarnya kita lihat Onyx Philippines sudah tahu sebenarnya dia nggak bisa langsung dapetin Lord. Dia udah tepat banget orang dulu targetnya ketimbang ke arah netral, yaitu Lord. Tapi dengan damage yang tidak cukup, dan kedua dengan gold mereka under dan Kelra belum di maximum power, ini berat untuk Onyx PH bisa melakukan eksekusi. Sedangkan Innocent dia nggak butuh maximum power, dia butuh Sky Piscer aja. Poking damage di early, mainin duality, mainin eksekutornya, udah that's it. Oke, Win of Nature ternyata respect item ya. Untuk Kelra sendiri dia mungkin langsung ke arah Malphite Gun, Great Dragon Spear juga bisa sebenarnya. GDS gak sih dia butuh? Walaupun gue tahu dia butuh range, tapi GDS sih minimal dia punya damage dulu Lim sekarang. Gak hanya jarak, karena jarak, ngomongin jarak, siapa sih yang mau ngejar dia ke belakang gitu loh. Tapi ya ini bahaya nih, Lord yang pertama memang goldnya juga masih bisa dikejar di angka 5.000 yang sebenarnya masih gold yang taraf satu kali team fight rata mungkin bisa balik lagi goldnya. Tapi tetap bahaya karena mereka punya banyak sekali hero momentum. Ada Yums, tinggal menunggu flicker dari Crown. Tapi Kelra solo kill? Really? The gold standard from Philippines, the champion of F6 dari top lane, di solo kill oleh Sekis, player assassin yang mengerikan dari Selangor Red Giants. Dan lihat di arah bottom lane, para pasukan dari tim Onyx Philippines tahu tidak ada lagi power dari Kelra, tidak ada power untuk bisa team fight dari Onyx Philippines. Hanya ada King Kong, hanya ada badan, bukan bisa dilenyapkan dengan duality. Tidak pakai Sekis di depan sana, sudah menuju ke arah backline. Oke, kita tahu Joy bukan menjadi hero yang favorite, terlalu banyak nerf yang dilakukan Joy.
Starliu menjadi salah satu nerf yang membuat Joy agak cukup menjadi hero yang turun terhadap tier rankingnya. Tapi lihat, di tangan dari Sekis tetap bisa melakukan solo kill terhadap Kelra. Iya ada kodok ya di shoot. Tapi ngelihat dari nerf sebenarnya gini sih, Joy ya, apapun yang terjadi tentang Joy, farmingnya tetap cepat. Apapun yang terjadi tentang Joy, stack full, buka electrifying beats itu nge-debuff. Makanya kayak power dari Joy-nya ini tetap masih ada, walaupun memang sekarang lebih sulit untuk dimainkan lah bisa dibilang. Cuma ya ini yang pakai Sekis yang memang power juga. Mungkin King Kong, Sekis ini dua orang yang memang kuat banget lah dari Joy-nya. So kita akan lihat nih untuk next item mungkin ke Divine Glaive bisa banget. Gue khawatir nih sama Kelra, dia butuh banget sih. Entah itu Windtalker mungkin untuk mempercepat larinya lagi, karena ketika dia nggak ada sprint, ya dia menggunakan Purify kan dengan respect sama Yums, dia damage-nya dia nggak bakal maksimal. Pasifnya dia itu kan berpengaruh sama movement speed. Dan sekarang ya kelihatannya kayaknya nggak pakai Windtalker, dia langsung ke Malefic mungkin. Ya itu dia GDS, dia butuh itu. Dia butuh damage. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, dia butuh damage di early, dia butuh gimana caranya ngehantem damage terlebih dahulu di arah depan. Karena ngomongin jarak, dia nggak butuh jarak. Terus kalau ditanya kenapa dia nggak win of nature, masalahnya head to head dia bukan dengan Innocent gitu loh. Head to head dia bisa dengan Karsekis. Dan Lord dengan sangat cepat diselesaikan untuk para pasukan tim Onyx Philippines. Mereka mencoba untuk menabrak dan King Kong gagal untuk melakukan takeover. King Kong gagal untuk melakukan takeover, membuat para pasukan dari tim Selangor Giants kali ini mereka mendapatkan Lord. Ya kembali memimpin Selangor Red Giant. Mereka sadar nih kalau sekarang adalah tempo yang dimiliki oleh mereka. Pressure awal yang mereka lakukan ke arah Onyx PH sekarang berbuah manis. Seandainya kalau Lord ini memang gak bisa ngejebolin untuk best start di bawah, mungkin Onyx PH punya chance yang lumayan tinggi. Tapi jangan lupa Lord enhance ya, jadi Lordnya aja udah nabrak. Plus hero momentum yaitu Kram. Mata di Kram itu dulu satu poin penting dari Onyx PH, karena Kram punya flicker. Oke, Kram punya flicker. Menuju ke arah flicker yang dimiliki para pasukan tim Selangor Giants, semuanya available. Dan sekarang tinggal pilih siapa initiate-nya. Kram menuju ke arah bottom lane, fokus menuju ke arah turret di depan sana. Poking damage telah dikeluarkan, tapi semua mata menuju ke arah Kram. Dan sepertinya tim Selangor Giants tahu dia butuh Lord untuk dapetin best turret terlebih dahulu. Dan mereka nggak boleh all in terlebih dahulu, karena targetnya berbeda. Target mereka adalah best turret. Dan hati-hati ya, Kram ini susah untuk dipurif. I'm offended itu nggak kepredikan untuk dipakein purify-nya. Susah lah, hitungannya tetap akan kelempar, walaupun habis dari kelempar langsung jalan. Dan ya gue lihat wall damage-nya juga benar-benar cukup nih. Dimana memang ada Stormy dengan duality-nya, dimana Sekis, plus ada Innocent juga sebetulnya. Ini standby, menuju ke belakang, menargetkan ke arah King Kong, Sonic ada Sekis! Berhasil mendapatkan kill terhadap Kelra! Berhasil mendapatkan point terhadap shutdown didapatkan para pasukan dari Onyx Philippines. Tertangkap oleh Kram, Brusco mencoba untuk menutup jalan para pasukan dari Selangor Giants untuk pulang. Tapi nampaknya satu eksekusi terakhir gak bisa didapatkan oleh tim Onyx PH. Sedangkan King Kong semaksimal mungkin menjadi badan di depan sana. Dengan tidak adanya Kelra, dengan eksekutor yang dilakukan oleh Sekis, itu berbuah manis. Bahkan Brusco udah semaksimal mungkin untuk menutup jalan keluar, jalan pulang tim Selangor Giants. I'm a fan dikeluarkan. Don't run Wolf King, don't run Wolf King from Philippines. King Kong dan juga Onyx Philippines mencoba ditabrak, dan itu dia damage yang diberikan. Yums tidak cukup, masih bisa didapatkan, dan Kelra kali ini sepertinya kebingungan untuk bisa menghadapi Sekis. 3 best turret loh in total. 2 kali solo kill. Selangor Giants mereka tahu banget nih siapa yang harus target duluan, gimana cara masuk ke dalam base musuh. Dan ya tadi kalau udah gue bilang juga, karena Purify dia nggak punya sprint, dia nggak bisa kabur dari Joy, dan itu yang selalu dimanfaatkan. Gimana caranya sekarang Kelra itu butuh backup, karena apapun yang dibikin sama Kelra itu kan tetap tumbang sama Sekis. Tadi dia masuk kayak tadi damage tanpa pakai Rhythm of Joy aja langsung electrifying beats, itu tumbang. Gimana kalau rhythmnya kena full, itu bakal nggak ketahan lah. Maksudnya kayak Kelra bikin item defense pun tetap nggak nolong. Mendingan ya di backup. Salah satunya Brusco menurut gue udah nggak boleh maju. Brusco harus ada di sebelah Kelra. Oke, berarti kita tukar positioningnya antara King Kong di depan, Brusco di belakang untuk backup. Dan mungkin satu posisi yang bagus juga kalau misalnya Brusco menuju ke arah Kelra. Kenapa? Ketika Sekisnya udah masuk, udah dive in, udah gak ada DS lagi, ditutup jalannya. Itu dia, temboknya bakal maksimal banget kan ya. Badang memang hero yang paling ngeselin lah untuk para assassin. Sekarang cari informasi dulu nih. Top lane-nya juga nggak bagus karena ada super minion yang ngedorong terus menerus.
Cuma Lord gak bisa ditinggalin. Mereka kasih Lord ini lagi mungkin bisa jadi end game nih. Setuju. Untuk Onyx Liach. Mereka bisa jadi end game atau mungkin kalau mereka nggak dapat menuju ke arah Lord, pastikan mereka dapetin orangnya. Ya ada trade ya. Iya ada trade. Tapi sekarang masalahnya show. Mereka seperti akan kehilangan kembali dan King Kong akan masuk menerus dan gagal mendapatkan poin. Lord tampaknya di belakang sana. Selingan terjadi. King Kong ada jalan untuk pulang. Coba di follow Lihat dan Sekis. Winter Crown. Not Saturday for this time. Shuttle terjadi kan Kara. Free hit dari belakang. Menempatkan 1 poin ke atas. Bruce karena poin terpenting dan Kara benar-benar dikasih jalan untuk pulang. Tidak dikasih jalan untuk pulang. Triple kill. Looking for Maniac. Dan Maniac. Wipe out. The King MSC berhasil mendapatkan 1 game dari The King from Philippines, juara M Series tahun lalu. And this is the battle of the crown. Ya tidak semudah itu untuk membalikan keadaan karena Selangor Red Giant mereka masih punya asa lagi 1 poin untuk Malaysia. Sobu deklara bongsar. Lihat permainan dari Sekis. Apa yang terjadi dari tim Onyx Philippines? Yap, dan inilah dia kemenangan untuk SRGOG. Game pertama ditutup dengan Maniac yang begitu indah oleh Innocent. Dan juga kita menyaksikan bahwa Kelra tertatih-tatih di game ini. Yap, Kelra yang menjadi tujuan utama dan ditabrak langsung. Ini Sekisnya ternyata punya kesempatan banyak ya. Untuk langsung melaju ke belakang untuk menciptakan single point pick off ke Kelra only. Di enable banget kan. Krame nih online banget gangguin bahu-membahu dengan Stormy. Yang akhirnya ngebuat selain dari Sekis, ini Innocentnya juga free hit banget Om. Ya, dan akhirnya kita sedikit melihat mungkin jawaban untuk Cici sendiri. Adanya Ruby tadi yang bisa ngedelay dia di landing phase dan team fight yang bagus dan rapi. Ya, front to back yang di-mention tadi. Dan combo yang masuk semuanya dari Kram, dari Stormy. Dan di situ Sekis sama Innocent tinggal bersih-bersih aja. Ya, efek duality ya. Yap. Dari front to back berhadapan dengan 3 hero tebal jalan kaki seperti ini cukup memudahkan SRG bisa menangin semua team fight. Karena serba salah juga gak sih? Mereka nggak team fight kumpul, ya mereka lack of damage. Tapi mereka kumpul juga secara gold laner mereka nggak punya range yang jauh. Jadi ya sangat-sangat kepegang dengan adanya Stormy dan juga Kram. Ya. Ini banyak peluang sih untuk SRG ya. Kayak ini adalah 2 sisi berbeda yang mereka bisa dapetin point kill. Dan SRG mereka sudah unggul dari awal. Kita bisa bilang dari turret mereka sendiri tadi sampai dengan menit-menit yang terakhir bahkan hampir tidak tersentuh sama sekali. Buset, dan tengok bagaimana Onyx PH mereka kayak nggak berkutik. Dari segi point kill, dari segi pergerakan, mereka yang kita tahu kuat untuk mendefense. Di game ini, mereka nggak bisa defense apapun. Ya, bolong semuanya ya. Celahnya tuh ada, karena Stormy dan juga si Sekis tadi. Ini dapetin Kelra terus-terusan tanpa damage dealer yang besar, tanpa edital tadi. Mereka lumayan kelimpungan sih karena hero-nya kan jalan kaki semua. Iya. Dan cukup berharap lah dengan adanya damage yang bisa diberikan dari Kelra. Stoppernya juga cuma di Brusco aja dan kayak Brusco-nya sekali dia coba untuk maju, udah kena burst dari Stormy juga nggak bisa bertahan lebih lama. Karena dari awal gapnya udah terlalu jauh. Nah, dan pinternya dari SRG ya, karena mereka sudah bawa Kalea nih buat di awal. Itu mancing Purify. Dan yang kedua kita tahu Purify ini kalau ketemu dengan Ruby, mau kemana kalau sudah ketarik juga bukan flicker kan, pasti akan bisa di stopin gitu loh. Udah terkumpul duluan di tengah-tengah baru Purify, jalur keluarnya nggak terlalu jauh nanti. 18-6, 17 menit permainan. Tapi kalau bisa kita bahas, ada nggak sih momen-momen di mana Onyx PH itu sebenarnya mereka masih bisa menang? Bisa menang kalau ada kesalahan yang dibuat dengan SRG tadi. Zero mistakes. Clean ya? Clean banget dari awal kita lihat udah dapetin 3 poin kill buat SRG-nya. Terus waktu mereka nyerang juga ketika Sekis masuk dia nggak tumbang. Ini thanks to siapa berarti itu tadi? Thanks to Kram sih kalau aku ya buat di game ini. Aku thanks to Stormy deh biar bagi 2 ya. Tapi sebenarnya ada momen juga tadi emang untuk Onyx-nya di terakhir tabrak ke Sekis deh. Karena memang udah ke-expose banget positioningnya. Tapi itu dia pergantian item yang cepat juga kan. Tadi Immortal, ganti Winter juga. Yang akhirnya ngebuat commit menuju ke arah Sekis yang gagal. And the game yang akhirnya ngebuat dari Innocent yang free hit, Maniac. Nah ini nih statistiknya lihat tuh. 9 turret versus 0. Gak kesentuh sama sekali. Itu. Benar. Sebersih itu tadi SRG main. Dari early-nya, temponya, bahkan Loyi-nya gak terlalu banyak mainin diversion. Benar. Lebih banyak mainin duality effect. Karena lihat 3 hero badan di depan, semua dikumpulin jadi satu. Tempel. Ditarik dengan Ruby. Mereka dapat banyak tadi. Iya, mereka semua nempel-nempel dan ya Ruby-nya enak, Loyi-nya enak. Jadi ada banyak hero yang bahagia dan juga ada Kalea di situ. Ketika ada yang nempel-nempel, mereka bisa dengan mudah untuk mengeksekusi dan combo masuk tanpa celah. Yap, tanpa celah.
Terutama juga karena emang Innocent-nya free banget dari awal. Walaupun agak secara laning agak kalah ya untuk head to head Granger sama Iritel. Tapi di team fight impact-nya wow banget gitu loh. Dia nggak kesentuh sama sekali. Sampai akhirnya ya dia di-enable banget dengan banyaknya sisi di depannya. Mau di pick off sama Kalea bisa. Kayak tadi main duality. Dan juga jangan lupakan Ruby setiap skill yang dia miliki yang cooldown itu cepat banget. Dia punya sisi. Even dari Bigotnya aja itu ngasih efek slow. Nah itu yang mungkin tidak dimiliki tadi ya dengan Onyx. Dan mereka lumayan sulit untuk bisa mendefense Kelranya yang selalu terciduk di belakang ini sih. Yang menurutku jadi point out untuk Onyx Philippines itu sendiri. Kemarin Kelra ketika dia bisa bermain bagus, wah dia lepas soalnya. Tadi dikunci habis-habisan di belakang. Ya, tengok wajah Innocent di situ. Dengan Rich Kai, juga The Carry. Dia berhasil untuk menyabet 2 gelar. Sedangkan ada Yum sebagai wingman. Sementara King Kong menjadi sandbag Baxia. King Kong menggunakan Baxia. Apa pendapat kalian? Aku sebenarnya ngelihatnya ya it's okay selama Kelranya jadi atau bisa ngedeliver damage. Karena tadi sudah ketutup ya kita nggak bisa melihat performa King Kong juga karena King Kong ya dia pasti jadi sandbag, tank jungler yang hanya bisa nahan badan, nggak bisa kasih damage. Iya, jadi sebenarnya kalau menurut aku oke aja ya. Tapi potensi terbaik dari King Kongnya masih belum kelihatan karena kayak udah nempel banget gak sih, lekat banget dengan assassin power King Kong. Ya, dan assassinnya ternyata yang dipegang, Joy yang diambil ternyata impactnya jauh lebih besar dibandingkan dengan Baxia yang memang menjadi pilihan juga. Dan bagusnya karena ada Kalea, ini Purify kan akhirnya menjadi sebuah kuncian juga. Nah, mudah buat diserang di belakang. Dilema, Flicker apa Purify nih? Ya, kalau aku sih mending Purify tetap ya, karena bisa jaga jarak di belakang. Purify sekali, masih ada lanjutannya. Memang bisa menghindari Yums, tapi gimana mereka menghindari dengan duality Stormy? Gimana Donran Wolfkin dan nama vendor dari Kram? Nah itu lihat tuh, efek-efek duality kan ditahan dengan Ruby, terus juga kena duality efek. Nah dia berani maju. Serba salah juga gak sih, kayak mau dihindari team fight-nya ya gak bisa. Mau dibiarin Kelranya team fight-nya jadi kurang damage. Nah ini aku bisa bilang, ini Kram benar-benar make up play, dia nempel di belakang. Memang ada Wind of Nature tapi ditempel aja terus-terusan karena dia tahu Ruby punya power sedemikian besar nanti dengan lifesteal dia. Ya continue CC ya, dipegangin terus-terusan dan akhirnya mengenable sekali Innocent yang free banget. Dan akhirnya wipe out terakhir ngebuat SRG. Ya mereka padahal deket banget itu jadi malas jalan. Udah kelar selesai.